Kita mau langsung mulai apa nunggu yang lain dulu nih, Bapak Ibu? Mana baiknya, Pak? Mungkin Sambil 4 mulai menit terus lagi bisa lah ya. juga, Pak. Kita tunggu 4 menitan lagi lah ya. Ya, Pak. Baik, Pak dosen. 15.45 lah, Pak dosen. Oke, Bapak Ibu, mungkin kita langsung mulai saja ya. Siap, Pak, siap. Nanti minta tolong ada yang screenshotin ya buat laporan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada hari kita bisa melangsungkan perkuliahan tatap maya ya setelah berapa? 1 bulan lebih ya. Iya, Setelah Pak. 1 bulan 1 bulan lebih nggak tatap maya, kali ini kita tatap maya lagi membahas tentang materi yang kelima, yaitu tentang nusul. Saya yakin Bapak Ibu udah belajar ya tentang asbab nuzul. Mungkin kita di sini sifatnya sharing ya, barangkali ada beberapa pengetahuan tentang asbab nuzul yang Bapak Ibu belum ketahui tapi saya ketahui, atau sebaliknya ada yang saya belum ketahui tentang asbab nuzul tapi Bapak Ibu sudah ketahui tentang asbab nuzul. Nanti kita sharing pengetahuan itu. Saya share screen dulu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, definisi asbabun nuzul ya. Saya yakin semuanya sudah tahu bahwa asbabun nuzul itu adalah bentuk idhofah dari kata asbab dan nazala, yang merupakan jamak dari kata sababan, yang artinya itu adalah sebab-sebab. Jadi kalau asbabun nuzul itu ya berarti sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Tapi kalau asbabun nuzul ini istilah yang dikhususkan untuk ulumul Quran ya. Kalau untuk hadis itu bukan asbabun nuzul, tapi namanya asbabul wurud. Nah, secara etimologi, asbabun nuzul itu adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Kalau terminologi itu ya sesuatu yang melatar belakangi turunnya suatu ayat atau lebih, satu ayat atau lebih sebagai jawaban terhadap suatu peristiwa atau untuk menjelaskan hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa tersebut. Makanya nanti ada satu sebab ayatnya banyak, ada ayatnya banyak tapi cuma satu sebab. Makanya nanti macam-macam asbabun nuzul itu setidaknya ada dua. Satu, ada namanya ta'addudul asbab wan nazil wahid. Jadi di sini ada beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau satu wahyu. Jadi sebabnya banyak tapi ayatnya cuma satu. Dan terkadang wahyu itu turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu kan apa? Qul huwallahu ahad Allahu samad sampai ayat terakhir. Nah, ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas itu sebenarnya muncul sebagai tanggapan terhadap orang musyrik Makkah yang sebelum Nabi hijrah. Tetapi itu juga sebagai tanggapan untuk kaum ahli kitab yang ditemui oleh Nabi Muhammad setelah hijrah. Jadi satu ayat, tapi sebabnya banyak. Itu tadi, untuk menanggapi kaum musyrik Mekah waktu sebelum Nabi hijrah, itu juga untuk menanggapi orang ahli kitab yang ditemui di Madinah. Sebabnya banyak kan, tapi ayatnya cuma Al-Ikhlas itu ayat 1 sampai ke 4. Atau contohnya misalkan ini ayat yang menyuruh itu, peliharalah sholatmu dan peliharalah sholat wusto. Apa tuh? Surat apa? Saya lupa. Yang menyuruh itu, peliharalah sholatmu dan pelihara sholat wusto. Mungkin yang hafal Quran, surat apa saya lupa. Nah, ayat ini tuh menurut beberapa riwayat turun berkaitan dengan beberapa peristiwa atau beberapa sebab. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahwa saat itu Nabi Muhammad sedang sholat zuhur di waktu hari yang sangat panas. Nah, sholat seperti inilah yang dianggap itu oleh para sahabat sebagai sholat yang paling berat. Mau sholatul wusto itu ya sholat zuhur itu, karena dianggapnya itu sholat paling berat itu ya sholat zuhur, karena kondisinya kan panas sekali ya. Beda zaman AC sekarang ini, sholat yang paling berat itu bukan zuhur ya, tapi subuh dan isya lah. Mungkin beberapa orang itu riwayat lain ada yang mengatakan seperti itu. Tapi di riwayat lain yang dikemukakan bahwa
salat ketika itu Nabi Muhammad melaksanakan sholat zuhur di waktu yang sangat panas. Kemudian di belakang Rasulullah itu tidak lebih dari satu shaf. Jadi jamaahnya itu sedikit sekali. Kebanyakan di antara mereka itu ya tidur siang gitu. Ada juga yang sibuk dagang. Maka turunlah ayat tersebut karena adanya para sahabat itu sedikit sekali ketika jamaah di waktu zuhur. Maka turunlah ayat. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa pada zaman Nabi Muhammad itu ada orang yang hobinya bercakap-cakap atau menghibah lah dengan kawan-kawan yang ada di sampingnya saat mereka sholat. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan supaya diam di saat sedang sholat tadi. Sempurnakanlah sholatmu. Itu yang ketiga. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa terkait ayat tadi itu ada orang yang ngobrol di waktu sholat, dan ada pula yang menyuruh temannya itu menyelesaikan dulu keperluannya di waktu tadi ya, sholatul wusta, sholat siang zuhur itu. Maka turunlah ayat ini. Jadi satu ayat tetapi merespon beberapa peristiwa. Itu namanya ta'adudul asbab wan nazil wahid. Nah, yang kedua ada juga ta'adudun nazil wa asbabul wahid. Satu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Jadi sebabnya satu, tapi ayatnya banyak. Contohnya apa? Contohnya misalkan surat Ad-Dukhan. Surat Ad-Dukhan ayat 10, ayat 15, dan ayat 16. Itu dilatar belakangi oleh satu peristiwa. Mungkin saya bacakan ya. Yang ayat 10 itu bunyinya itu Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Satu. Yang kedua, ayat yang ke-16 itu innaka syiful adabi qalilan innakum aidun. Sesungguhnya kalau kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. Terus nanti ada ayat yang ke-16. Nah, apa yang melatar belakangi ayat-ayat ini? Jadi asbabun nuzul dari ayat-ayat itu adalah dikemukakan dalam suatu riwayat itu ketika kaum Quraisy itu durhaka kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau berdoa supaya mendapatkan musibah seperti halnya musibahnya Nabi Yusuf. Ada yang tahu belum ceritanya tentang suku Mudor, Bani Mudor? Jadi Bani Mudor itu adalah salah satu suku yang sangat membenci Nabi Muhammad. Sangat membenci Nabi Muhammad. Bahkan saking membencinya, mereka itu sampai membuat syair-syair yang menjelek-jelekan Nabi dan mengata-ngatain Nabi bahwa Nabi Muhammad itu penipu, Nabi Muhammad itu pembohong, penyihir. Ya pokoknya segala macam predikat jelek itu dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Nah, sampai akhirnya suatu ketika Nabi Muhammad itu berdoa untuk Bani Mudor ini. Nabi Muhammad berdoa, waj'alhum sinina kasini Yusuf. Ya Allah, timpahkanlah atas mereka musim kemarau seperti musim kemarau yang terjadi pada zamannya Nabi Yusuf. Setelah Nabi Muhammad berdoa seperti itu, selama 7 tahun berturut-turut suku Bani Mudor ini dilanda kekeringan yang mengakibatkan satu desa itu, satu suku itu kelaparan. Akhirnya apa? Suku Mudor ini berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad ke Madinah. Kepala sukunya itu namanya Walid bin Robi'ah. Labid bin Robi'ah. Oh ya, Lakib. Ya, Labid. Labid bin Robi'ah. Benar-benar. Labid bin Robi'ah. Kepala sukunya itu namanya Labid bin Robi'ah, kan, mendatangi Nabi Muhammad. Kemudian Labid itu menghadap ke Nabi Muhammad dan dia mengatakan, Ataina kaya khairul bariyah.
litarhamana mimma lakina minal adzi. Kata Labid, katanya, wahai sebaik-baiknya makhluk Allah gitu, kami mendatangimu agar engkau litarhamana. Ini yang perlu digarisbawahi ini, litarhamana. Kami meminta rahmat kepadamu gitu. Jadi mereka itu benar-benar minta rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Ini sebenarnya syair ini juga bisa dijadikan sebagai dalil atas diperbolehkannya bertawasul kepada Nabi Muhammad. Bahwa ya tawasul itu sudah dipraktekkan oleh Labid bin Robi'ah itu ketika mendatangi Rasulullah. Ataina gaya karol bariyat lihat litar hamana. Jadi ya kami mendatangimu untuk meminta rahmat atas apa yang telah kami alami dari dulu, yaitu tadi kekeringan. Kemudian dia juga mengatakan ataina karena syukit totan jalla amruha lisab aisinina waqitna ala mahaliha. Jadi kami mendatangimu mengadukan suatu masalah yang sangat besar. Selama 7 tahun kami berada di tempat tersebut, yaitu selama 7 tahun itu tidak ada gandum, gitu kan, gadis-gadis sampai bibirnya pecah karena tidak minum. Gitu. Bahkan di syair selanjutnya itu kan kalau salah walqi takani hisuja'u istiqanatan minal ju'i. Orang-orang yang gagah perkasa itu menjadi lemah lunglai karena kelaparan gitu kan, saking lamanya kemarau panjang itu. Bahkan wala syai'in mimma ya'kulun nas indana siwal ilhazmi alal am siwal ilhazmi ilhaziyah. Bahkan tidak ada yang bisa kami makan kecuali ilhaz. Kalau ilhaz itu semacam buah yang pahit ya kalau nggak salah. Jadi saking kekeringannya itu tidak ada yang bisa kami makan kecuali buah ilhaz itu. Jadi akhirnya mereka mengadu gitu. Nah, Nabi Muhammad juga sebenarnya ini ada apa ini? Suku yang biasa menjelek-jelekan Nabi Muhammad tiba-tiba datang dan minta rahmat, minta tolong. Apakah Nabi Muhammad di situ mengatakan, wah jangan minta ke saya, minta langsung ke Allah, musyrik kamu minta ke saya. Tapi enggak, Nabi Muhammad justru setelah tadi Labid bin Rabi'ah itu mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad kan langsung berdoa, Allahumma stihim wa tamuhi wa anzil alaihim sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wala taj'al suqya adzabin wala bala'in wala hadmin wala gharaq. Kan seperti itu kan doa-doa yang sering diucapkan ketika sholat istisqa. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat, jangan jadikanlah hujan itu dan jadikanlah hujan itu sebagai rahmat, jangan jadikan hujan itu sebagai azab, bencana dan yang lainnya. Kan seperti itu. Bahkan setelah Nabi Muhammad mengucapkan doa itu belum pulang, turunlah hujan. Itu kan kisah yang cukup ramai ya, terkait tentang bagaimana ketika suku Mudor itu mendatangi Nabi Muhammad, padahal mereka itu dulunya sangat membenci Nabi Muhammad. Nah, ini jugalah yang melatar belakangi turunnya surat Ad-Dukhan tadi. Makanya dikatakan tadi fartaqib yauma ta'tis sama ibidukhanin mubin, ya tunggulah ketika langit membawa kabut yang nyata, ya artinya kan turun hujan itu. Terus juga inna kasyiful adabi qalilan innakum a'iduna, bahwa ketika nanti Allah telah melenyapkan siksaan itu, tadi kemarau itu sudah hilang, suhunya juga kamu akan kembali ingkar pada orang-orang kafir Quraisy tadi itu. Jadi ada beberapa sebab yang melatar belakangi turunnya satu ayat, ada juga beberapa ayat yang turun dilatar belakangi oleh satu sebab itu. Kemudian urgensi dan kegunaan mempelajari asbabun nuzul. Tentu ya, belajar tentang asbabun nuzul ini sangat penting, karena dengan belajar tentang asbabun nuzul ini kita bisa mengetahui hikmah diundangkannya atau diberlakukannya suatu hukum syariat, bahwa apakah hukum syariat itu nanti berlaku umum
atau bisa juga berlaku untuk khusus. Jadi nanti kita amkhos itu nanti kan ada tuh dalam ulumul Quran itu ada materi tentang amkhos. Itu juga kaitannya dengan asbabun nuzul karena setiap peristiwa penting itu ternyata ada loh jawabannya di dalam Al-Quran. Tetapi nanti apakah jawaban itu berlaku untuk umum atau berlaku untuk khusus? Itu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dengan belajar ulumul asbabun nuzul ini, kita bisa mengetahui tentang batasan hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi. Kalau misalkan hukum itu dinyatakan dalam bentuk umum, nah nanti ada beberapa pendapat ya nanti di bawah. Bagi mereka yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan itu adalah sebab yang khusus, bukan lafaz yang umum. Contohnya misalkan surat Al-Imran, la tahsabannal ladzina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaqalu al-ayah. Jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang yang bergembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Nah, di sini kan terakhir apa? Mereka terlepas dari siksa dan bagi mereka siksa yang pedih. Di sini kan sepintas ayat ini berbicara orang-orang yang membanggakan, orang-orang yang bergembira atas apa yang mereka lakukan itu akan mendapatkan siksa kan. Makanya ada beberapa sahabat yang mengkhawatirkan ayat ini gitu. Makanya ada beberapa sahabat yang bertanya pada Ibnu Abbas. Katanya, sekiranya setiap orang di antara kita bergembira dengan apa yang kita kerjakan atau lakukan, kemudian ingin dipuji dan perbuatan yang belum dikerjakan, kemudian kita akan mendapat siksa. Ya tentu semuanya kita akan mendapatkan siksa kan. Nah, tapi Ibnu Abbas menjawabnya kayak gini, mengapa kamu berpendapat demikian mengenai ayat ini? Padahal ayat ini itu turun berkenaan dengan ahli kitab. Jadi ini tertentu ayat ini itu tertentu untuk ahli kitab, bukan untuk semua orang. Makanya di sini berarti meskipun lafadznya umum, tetapi asbabun nuzulnya itu kan khos, tertentu untuk ahli kitab. Maka ini yang diambil itu adalah ya tadi kekhususan sebab, bukan keumumannya lafadz. Nah, dari sini juga lah kita belajar asbabun nuzul bisa mengetahui itu. Kemudian, yang ketiga, kalau misalkan lafadz yang diturunkan itu lafadz yang umum dan terdapat dalil pengkhususan, maka pengetahuan mengenai asbabun nuzul itu membatasi kekhususan itu hanya terhadap apa yang selain bentuk sebab nuzul itu tadi. Contoh misalkan gini, surat An-Nur, bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina itu tidak akan diampuni. Itu kan jelas. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati lu'inu fid dunya wal akhirati walahum adzabun azim. Jadi bahwa di sini orang yang menuduh wanita baik berzina tidak akan diampuni. Tetapi di ayat yang lain di surat An-Nur ayat 4 sampai 5 di situ dinyatakan bahwa orang yang menuduh wanita baik-baik berzina itu masih bisa diampuni. Nah, ini mana nih yang benar? Satu ayat bilang tidak diampuni, satu ayat yang lain berbicara masih bisa diampuni. Walladzina yarmunal muhsanatu tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'i fajliduhum thamanina jaldah. Al-ayah gitu kan. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika. Jadi masih diampuni jika mau bertobat gitu kan. Nah, sekilas kan ada pertentangan ya antara dua ayat itu. Makanya kalau istilah dalam ulumul Quran itu kan ketika ada ayat-ayat yang bertentangan, seolah-olah bertentangan. Jadi pada hakikatnya tidak ada satupun ayat di Al-Quran yang bertentangan, hanya seolah-olah bertentangan. Maka itu salah satu untuk menyelesaikannya itu ya tadi dengan asbabun nuzul, kemudian dengan amkhos, kemudian dengan ulumul Quran yang lainnya. Nah, kita coba bedah. Jadi ternyata ketika kita melihat asbabun nuzul dari masing-masing ayat ini, orang yang menuduh wanita baik berbuat zina dikatakan tidak akan diampuni dalam ayat pertama tadi.
dan masih bisa diampuni di ayat kedua, kata Ibnu Abbas, ayat yang pertama itu turun berkaitan dengan masalahnya Siti Aisyah yang berkaitan dengan hadisul if yang dulu ketika ada hoax tuh, ketika Siti Aisyah difitnah selingkuh kan, hadisul if itu. Bahkan kan ketika hadisul if itu juga Siti Aisyah kan sempat kesel ke Nabi Muhammad. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Muhammad kesannya itu tidak membela Siti Aisyah. Sampai-sampai ketika ayat ini turun, Siti Aisyah pun kan masih ngambek gitu. Karena waktu itu ketika hadis ini turun, ayat ini turun, Nabi Muhammad nyampaikan ke Siti Aisyah, ya, sudah ada tuh ayat Al-Quran yang membela kamu, gitu. Jadi sudahlah. Tapi ternyata Siti Aisyah masih marah. Kenapa marah? Nah, yang membela saya itu kan bukan engkau Nabi, tapi langsung Allah gitu. Jadi masih tetap ngambek gitu. Nah, jadi ayat yang berbicara ini lagi spesifik membicarakan tentang kasusnya Siti Aisyah dalam hadisul if itu. Nah, mereka yang menuduh Siti Aisyah berzina itu tidak akan diampuni di dunia dan akhirat. Gitu. Nah, sementara kalau ayat yang kedua itu hukumnya masih berlaku umum. Bahwa mereka yang menuduh wanita baik-baik zina secara secara umum itu masih mempunyai kemungkinan diampuni dengan cara ya bertobat tadi itu. Itu ya. Jadi ternyata asbabun nuzulnya beda, bukan ayatnya yang bertentangan. Kemudian yang keempat, mengetahui asbabun nuzul itu adalah cara yang terbaik untuk memahami makna Al-Qur'anul Karim serta menyikap kesamaran yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Contohnya, misalkan surat Al-Baqarah, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Bahwa di ayat ini seolah-olah nanti sa'i itu tidak wajib. Karena di lafaz ini secara tekstual tidak menunjukkan bahwa sa'i itu wajib. Karena ketiadaan dosa untuk mengerjakan hal itu. Kan berarti menunjukkan kebolehan, bukan kewajiban. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sa'i itu tidak wajib karena melihat tekstual ayat ini. Jadi kaum skripturalis lah, ulama-ulama yang skripturalis atau tekstualis itu yang menganggap bahwa sa'i itu tidak wajib dengan melihat ayat ini. Nah, padahal hukum yang sebenarnya kan sa'i itu wajib, bukan sekedar boleh tapi wajib. Nah, lafaz ayat di atas tadi itu turun karena para sahabat awalnya merasa keberatan bersa'i antara Safa dan Marwa. Kenapa keberatan? Karena mereka menganggap bahwa sa'i itu berasal dari perbuatan jahiliyah. Mereka takut tuh akan ketika melakukan sa'i itu akan disamakan dengan orang-orang jahiliyah. Maka turunlah ayat ini, tidak ada dosa dalam arti kamu nggak menyerupai orang jahiliyah, nggak ada dosa ketika kamu melakukan sa'i, untuk menjelaskan bahwa sa'i itu bukan seperti yang mereka takutkan atau khawatirkan gitu. Jadi bukan menjelaskan tentang hukum sa'i itu boleh atau tidak, sunnah apa wajib, bukan, tapi sedang menghilangkan kekhawatiran para sahabat atau ketakutan para sahabat ketika melakukan sa'i itu disamakan dengan orang jahiliyah tadi. Tuh. Kemudian yang kelima, asbabun nuzul itu dapat menjelaskan tentang siapa ayat itu diturunkan sehingga ayat tersebut tidak diterapkan pada orang lain atau tidak sembarang digunakan lah. Contohnya misalkan ketika Marwan minta agar Yazid dibaiat. Kemudian dia mengatakan bahwa pembaiatan itu kan tradisinya Abu Bakar dan Umar gitu. Abdurrahman menolak dengan menentang dan mengatakan ini adalah tradisi Hercules dan Kaisar. Maka kata Marwan ini dia mengatakan walladzi qala liwalidayhi uffil lakum, dan orang yang berkata kepada ibu bapaknya gitu kan. Nah,
Kemudian Marwan ini menuduh Abdurrahman durhaka dengan menyandarkan pada ayat di atas. Kemudian apa? Perkataan Marwan ini disampaikan pada Siti Aisyah yang akhirnya apa? Siti Aisyah ini mengatakan bahwa Marwan telah berdusta karena maksud ayat itu ya nggak seperti itu. Tetapi dia sudah menggunakan ayat tersebut tidak sesuai pada konteksnya. Oke, selanjutnya tentang kaidah-kaidah dalam asbabun nuzul. Kaidah yang pertama itu adalah al-ibrah bi'umumil lafdh bi khususis sabab. Jadi yang menjadi pegangan itu adalah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Nih, nanti ulama ahli tafsir berbeda pendapat ya, banyak diskusi terkait tentang kaidah ini. Apakah nanti yang dipakai al-ibrah bi'umumil lafdh bi khususis sabab atau nanti yang satu. Jadi kita bedakan nih antara dua hal, yaitu antara lafaz ayat dan sebab turunnya ayat. Kita juga harus membedakan antara umum dan khusus. Yang disebut umum dalam pembahasan ini itu am ya, yaitu yang mencakup seluruh manusia atau kaum muslimin. Kalau khusus itu berkaitan dengan personal atau orang tertentu, jadi terbatas. Makanya dalam kaitannya dengan lafal ayat dan sebab turunnya ayat itu ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Dan masing-masing itu mempunyai konsekuensi atau hukum. 3 kemungkinan itu apa? 1. Apabila lafaz ayat itu bersifat umum dan sebab turunnya itu juga umum, maka jelas kalau itu yang diambil itu adalah hukum ayat tersebut bersifat umum. Contoh, misalkan masalah haid, wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yatahurna. Jadi ayat ini kan sedang menjelaskan bahwa haid itu adalah suatu kotoran, bahwa hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini jelas. Nah, lafaz al-mahid di atas itu bersifat umum yang artinya semua wanita tanpa terkecuali. Begitu juga sebab turunnya ayat ini bersifat umum. Sebagaimana riwayatnya Anas bin Malik yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu ketika istri mereka sedang haid, mereka tetap mereka mengusirnya dari rumah gitu, dan tidak memberi mereka makan minum dan tidak berhubungan badan dengan mereka. Maka Rasulullah ditanya masalah ini, maka turunlah ayat tadi, lakukanlah apa saja selain tadi hubungan badan, selain jima. Jadi peristiwa atau pertanyaan dari sahabat ini bersifat umum. Mereka menanyakan secara umum tentang bergaul atau berjima dengan istri-istri mereka yang sedang haid secara umum juga, bukan 1 atau 2 perempuan atau person dari istri mereka, bukan personal tetapi umum. Makanya hukum ini juga berlaku bagi semua wanita ketika lagi haid itu ya tidak boleh bergaul. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila lafaz ayat ini bersifat khusus, kemudian sebab turunnya ayat itu juga khusus, maka jelas yang diambil itu adalah ayat yang bersifat khusus. Contohnya apa? Contohnya ayat surat Al-Lail ayat 17 sampai 21. Wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza al-ayah. Jadi dan kelak akan dijauhkan orang-orang yang paling takwa dari neraka itu, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalas. Nah, ayat ini itu sedang berbicara tentang Abu Bakar. Kata al-atqo di atas yang lebih bertakwa itu menurut tasyrif atau bentuk afalnya itu untuk menunjukkan superlatif atau tafdil. Jadi kata sandangnya menunjukkan bahwa kata yang dimasukinya itu telah diketahui maksudnya. Jadi sudah diketahui al-atqo ini siapa.
Sehingga dia dikhususkan bagi orang karena ayat ini diturunkan untuk person tadi itu, superlatif itu. Jadi secara lafaz memang khusus dan sebabnya juga khusus karena ayat ini berkaitan tentang Abu Bakar Siddiq, bukan seluruh umat muslim itu. Yang ketiga, nah ini, jika sebab ayat itu adalah khusus, kemudian lafadznya umum, maka lafadz yang diambil itu apa gitu. Nah, dalam kasus inilah kaidah di atas menjadi perdebatan antara ulama usul. Apakah yang jadi pegangan itu adalah lafadz yang umum atau sebab yang khusus? Nah, masing-masing pendapat nih. Misalnya, nanti apakah yang dipakai itu adalah tadi apa? Apakah yang dipakai itu al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab atau al-ibrah bi khususil lafadz la bi umumis sabab? Itu. Nanti perdebatannya di situ. Misalkan gini. Ini. Ayat li'an, prosesi sumpah antara suami istri untuk menolak dari tujuan zina, tuduhan zina yang turun mengenai tuduhan Hilal bin Umamah kepada istrinya. Jadi dari Ibnu Abbas, Hilal bin Umayyah ini menuduh istrinya telah berbuat zina dengan orang yang bernama Syuraik bin Sahma di hadapan Nabi. Kemudian Nabi berkata, harus ada bukti, bila tidak ada, punggungmu yang akan didelap. Kemudian Hilal berkata, wahai Rasulullah, apabila salah seorang di antara kami melihat seorang laki-laki menekan istrinya, apakah itu harus mencari bukti? Kemudian kata Rasulullah, harus ada bukti. Bila tidak ada, ya dia yang akan ditutup. Kemudian Hilal berkata, demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya perkataan itu benar dan Allah benar-benar akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari dosa. Maka turunlah ayat surat An-Nur ayat 6 sampai 9. Walladzina yarmuna azwajuhum wa lam yakul lahum syuhadau ila anfusihim fa syahadatu ahadihim arba'atu syahadatu billah. Ini. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Akhirnya apa? Hukum yang diambil dari lafaz yang umum ini adalah walladzina yarmuna azwajahum, orang-orang yang menuduh istrinya, tidak hanya khusus mengenai peristiwanya Hilal bin Umayyah tadi, tetapi ditetapkan juga pada khusus yang serupa tanpa memerlukan dalil lain. Nah, inilah pendapat ulama yang kuat, yang afsah. Jadi ini sesuai dengan universalitas hukum-hukum syariat. Nah, ini jugalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat dan para mujtahid saat ini. Mereka menerapkan hukum ayat-ayat tertentu kepada peristiwa-peristiwa lain yang bukan merupakan sebab turunnya ayat tersebut. Misalnya tadi ayat dohir dalam kasus Aus bin Samit atau Salman bin Sakhr, sesuai dengan riwayat mengenai hal tersebut yang berbeda-beda. Jadi yang diambil itu adalah keumuman lafadznya. Nah, ada juga sekelompok ulama yang berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus, bukan lafadz yang umum. Karena lafadz yang umum itu menunjukkan bentuk sebab yang khusus. Makanya, untuk dapat diberlakukan kepada kasus selain sebab, itu diperlukan dalil lain. Seperti misalkan qiyas dan yang lain. Sehingga pemahaman tentang riwayat sebab yang khusus itu mengandung faedah. Dan sebab tersebut sesuai dengan musababnya seperti halnya pertanyaan dengan jawaban. Nah, itu perdebatannya panjang ya kalau dalam kayak kitab Al-Islam Ulumul Quran kayak gitu. Perdebatan antara para ulama, apakah nanti yang diambil itu sebab yang umum atau lafaz yang khusus, atau lafaz yang umum sebab yang khusus. Jadi itu nanti perdebatannya di situ. Wallahu a'lam. Sampai di sini teman-teman. Barangkali ada yang mau menambahkan, barangkali penjelasan saya masih banyak sekali yang kurang. Mangga silahkan yang mau sharing.
tentang materi asbabun nuzul. Izin bertanya, Pak. Oh ya, silahkan. Nama saya Irfan Abdul Karim. Ingin tanya tentang tadi dalam apa namanya kaidah al-ibrah di apa namanya di umumil lafzi la bi khususis sabab. Kemudian yang perincian yang pertama tadi kalau memang ayat sebabnya umum, lafadznya juga umum, ya berarti diarahkan ke umum. Itu kalau nggak salah di kitab Mabahith Ulumil Quran ya Pak. Itu yang saya masih janggal. Itu pada ayat tersebut itu sebenarnya sisi umumnya itu dari mana Pak? Gitu. Kalau di dalam apa namanya sama saya Koton itu dalam Mabahith Ulumil Qurannya, kalau yang wayat aja Nabu al Asqa itu jelas di situ lafaz al Asqa am nggih, walaupun sama-sama ada alnya dengan al mahid gitu, hanya bedanya al yang masuk di situ bukan al mausulah, bukan al ma'ri apa namanya, bukan al fungsinya untuk apa itu ya, untuk mausul, sehingga al Asqa jelas itu di situ khusus gitu. Yang saya belum jelas dalam ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza, sisi umumnya dalam kasus haid di sini itu diambil dari sisi mananya, Pak? Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya dua ya tadi, keumuman di yang al-asqa itu di mana dan yang mahid itu kekhususannya di mana gitu ya? Yang anu aja Pak, yang mahid saja Pak. Yas'alunaka 'anil mahid. Oh yang mahid. Oke. Silakan yang lainnya. Saya batasi 3 pertanyaan ya. Mohon izin bertanya, Ustaz. Enggak, silakan. Hanya dua pertanyaan dari saya. Yang pertama itu, bila misalkan Al-Quran ini atau ayat Quran ini atau wahyu, apakah tetap turun meskipun tidak ada asbabnya gitu, tidak ada asbabun nuzul? Apakah wahyu itu tetap akan turun? Kemudian yang kedua, tahu bahwa asbab ini atau asbabun nuzul ini merupakan kronologis suatu ayat Al-Quran. Tapi mengapa ketika kita bicara tentang kronologis itu pasti berkaitan eratnya sama hadis. Makanya kenapa kita sering sekali lihat bahwa asbabun nuzul ini tekstualnya itu adalah hadis. Sedangkan hadis tersebut, hadis itu kan mayoritas bentuk-bentuknya adalah kisah orang-orang terdahulu. Redaksi si A bercerita bahwa si B bercerita, bahwa si C bercerita, dan seterusnya al-asnad. Jadi pertanyaannya adalah dari hadis-hadis atau apa namanya kronologis suatu ayat tersebut, apakah relevan gitu ya? Relevan untuk bisa dijadikan hujah ketika misalkan mengambil suatu istinbatul hukum. Ya. Jadi inti pertanyaannya, apakah hadis-hadis itu bisa dijadikan sebagai legitimasi atas peristiwa sebuah turunnya ayat gitu maksudnya? Ya, kurang lebih demikian, Ustaz. Ya. Satu. Yang kedua tadi, apakah kalau misalkan tidak ada asbabun nuzulnya ayat wahyu itu, apakah tetap akan turun? Jadi tidak mesti ada asbabnya. Oke. Sudah 3 ya, 3 pertanyaannya.
Oke, saya coba jawab ya, tapi saya minta tolong nanti mungkin barangkali Bapak Ibu di sini ada yang punya jawaban juga, karena ini pendapat pribadi saya dari sedikit yang saya pelajari. Jadi gini, tadi ya terkait tentang ayat-ayat yang umum dalam Asbabun Nuzul. Jadi kita harus pahami dulu kriteria sebuah ayat dikatakan ayat itu dikatakan sebagai ayat yang umum. Itu kan. Jadi kalau dalam Asbabun Nuzul yang dimaksud dengan ayat yang umum itu adalah berdasarkan dari redaksi ayatnya. Jadi ayat itu sifatnya mutlak dan tidak terbatas oleh asbabun nuzul yang khusus. Maka ayat itu bersifat umum karena tidak ada pembatasan. Beda ketika kayak tadi misalkan al-asqo. Al-asqo ayatnya umum, tapi itu dibatasi oleh sebab yang khusus itu. Dia lafadznya sudah jelas bahwa ketika ayat itu turun menyebut al-asqo, itu sudah jelas yang dimaksud al-asqo itu adalah Abu Bakar. Maka dengan sendirinya itu sudah dibatasi. Sementara kayak tadi yang mahid, ayat itu tidak dibatasi. Jadi sifatnya itu mutlak. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi ayat ini itu bentuknya umum, kemutlakan, dan tidak ada yang membatasi, tidak dibatasi oleh asbabun nuzul ataupun oleh peristiwa-peristiwa yang lainnya. Makanya itu disebut umum. Makanya ketika khos itu kan kriterianya ada dua. Satu, ayat itu secara khusus menyebut personnya, atau yang kedua itu bisa dibatasi kemutlakannya, khosnya itu bisa dibatasi oleh peristiwa asbabun nuzul itu sendiri. Kayak contohnya misalkan ayat yang lain lah, misalkan yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu juga kan ayat umum karena itu mutlak. Bahwa yang diwajibkan puasa itu ya semuanya gitu, tidak dibatasi oleh peristiwa atau asbabun nuzul dari ayat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait tadi apakah hadis, justru malah hadis itulah yang paling valid untuk menafsirkan suatu ayat. Karena hadis itu kan datanya dari Nabi, dan Nabi itu adalah tafsir berjalannya Al-Quran. Makanya memiliki hak prerogatif untuk menafsirkan Al-Quran ya Nabi Muhammad. Maka ketika yang ditanyakan apakah hadis itu valid, ketika dijadikan sebagai dalil dari sebuah turunnya ayat, malah justru penjelasan Al-Quran yang paling valid itu adalah ya hadis itu sendiri setelah Al-Quran. Makanya kan menafsirkan Al-Quran itu pertama urutannya Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Itu. Kemudian yang ketiga, banyak kok ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya, dan ayat-ayat itu tetap diturunkan. Bahkan ayat ini bisa berisi petunjuk, peringatan, atau bahkan mungkin kabar gembira. Contoh misalkan, ayat-ayat yang tidak ada asbabun nuzulnya, misalkan surat Al-An'am. Yang surat Al-An'am itu tidak ada asbabun nuzulnya. Ya, tetap turun. Meskipun tidak asbabun nuzulnya, ayat-ayat ini tetap memiliki makna dan hikmah gitu. Jadi tidak semua ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Biasanya yang ada asbabun nuzulnya itu berkaitan dengan hukum. Dan kalau teman-teman perhatikan, dari 30 juz Al-Quran itu yang berbicara tentang hukum, itu kan cuma berapa persen doang kan. Kalau kita pilah-pilah tuh isi Al-Quran, berapa persen berbicara hukum, berapa persen berbicara sosial, berapa persen berbicara tentang tauhid. Jadi tidak semuanya ayat Al-Quran itu ada asbabun nuzulnya. Nah, lantas gimana ketika nggak ada asbabun nuzul? Ketika tidak ada asbabun nuzulnya, ya kita bisa memahami ayat-ayat itu dengan metode tafsir yang lain. Contoh misalkan kayak tadi tuh tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu kan menafsirkan hadis menafsirkan ayat Al-Quran dengan hadis, atau tafsir bil ro'yi dengan pendapat ulama, atau bahkan bisa dengan
tafsir bil qiyas dengan menggunakan analogi seperti itu. Tapi barangkali Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain, silahkan, saya tunggu sharing pengetahuannya. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menambahkan. Mungkin sedikit boleh menambah ya Pak. Maaf, nanti kalau ada kesalahan mungkin bisa dibenarkan. Masalah asbabun nuzul itu sepengetahuan saya itu semuanya beriktimat pada riwayat hadis gitu ya dari Rasulullah SAW, bukan hanya riwayat yang dari Nabi langsung atau juga bisa dari sahabat. Karena sahabat itu sendiri kan ya mereka pelaku sejarah yang tahu sebab-sebab Al-Quran turun, dan kadang juga ada beberapa ayat yang memang turunnya langsung menuju kepada para sahabat-sahabat itu sendiri. Kemudian ada juga yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Nah ini kok agak beda, agak asik kayaknya kalau mau dikaji. Kalau menurut Imam Suyuti, riwayat dari tabi'in pun ini bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita jadikan sebagai pijakan untuk itu dijadikan sebagai asbabun nuzul. Apalagi generasi tabi'in yang memang terkenal dengan mereka kondang sudah masyhur sebagai ulama-ulama ahli tafsir, mungkin seperti Imam Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jabir dan sebagainya. Gitu. Mohon koreksinya kalau salah. Oh ya, makasih atas tambahannya. Benar, tadi kelewat ya, bahwa dalam beberapa pendapat itu tidak melulu terkait tentang hadis, bisa juga menggunakan pendapatnya para sahabat. Atau silahkan Bapak Ibu bisa sharing. Sebenarnya ini pembahasan yang panjang ya, tapi barangkali Bapak Ibu masih belajar asbabun nuzul di pesantren atau di mana, bisa sharing. Silahkan. Mohon maaf, Pak Ustadz mau nambahkan sedikit tadi terkait, mungkin saya juga ada beberapa yang belum terlalu pemahami. Tadi yang dikatakan oleh Ustadz Irfan Abdul Karim itu yang saya tangkap, apakah memang dalam bentuk asbabun nuzul ini merupakan redaksi dari sahabat murni ya, penuturannya ya, ataukah memang dari Nabi gitu langsung? Jadi maksudnya secara teks dan konteks itu sahabat melihat, mengamati, kemudian menganalisa apa yang terjadi pada saat itu, kemudian disampaikan dalam bentuk asbabun nuzul ayat tersebut, ataukah memang redaksinya langsung itu dari Nabi? Gimana menurut Ustaz? Terkait tentang tadi ya, apakah asbabun nuzul itu langsung Nabi yang menjelaskan atau dari para sahabat? Tadi kan sebenarnya udah dijelaskan ya sama Ustaz Irfan ya, bahwa memang ada beberapa yang meriwayatkan, riwayat itu kan berarti memang dari Rasulullah. Jadi asbabun nuzul itu ada yang beberapa memang langsung dijelaskan oleh Rasulullah bahwa ayat ini sebab turunnya itu adalah ini. Kayak contoh misalkan tadi tentang hadisul ifk. Nah, hadisul ifk tadi yang orang menuduh zina. Itu kan langsung dari Rasulullah yang menjelaskan. Iya. Makanya sebenarnya yang paling valid untuk menjelaskan Al-Quran itu ya hadis. Cuma terkadang ada juga yang menggunakan kaul sahabat. Saya lupa ya contohnya. Ada loh beberapa kaul-kaul sahabat yang ikut menjelaskan. Kalau teman-teman pernah baca tafsir misalkan, biasanya kan ada kaul ashab kan, kaul para sahabat kan, mengenai yang mengomentari suatu
peristiwa asbabun nuzul itu. Kalau yang hadisnya itu kan redaksinya dari Nabi Muhammad. Tetapi kalau penjelasannya itu biasanya ada tambahan dari para sahabat. Makanya teman-teman dapat mata kuliah ini enggak, ulumul hadis. Kalau di ulumul hadis, kalau teman-teman nakhrij hadis, itu kan ada satu hadis yang berbicara tentang satu hal, tapi redaksinya beda-beda. Nah, ketika redaksinya beda-beda, itu ada dua kemungkinan. Satu kemungkinan memang Nabi Muhammad pernah mengucapkan dalam redaksi yang berbeda-beda. Ada juga kemungkinan redaksi tersebut maksudnya memang Nabi seperti itu, tetapi lafadznya itu dari para sahabat. Itu kalau di tahrij hadis kayak gitu. Ada namanya kalau dulu mau hadis itu asma warijal. Itu membedah kayak gitu, kritik matan. Biasanya kalau di tahrij hadis itu kan kita akan ada namanya kritik matan, ada kritik sanad. Kritik sanad itu kita akan mengkritisi. Contoh misalkan dari Anas bin Malik dari bulan misalkan. Nah, kita akan mengkritisi nih, apakah tiga perawi ini pernah bertemu atau memiliki guru yang sama, muridnya sama, ketemu enggak, waktu lahirnya misalkan, belajarnya di mana, muridnya siapa saja, gurunya siapa saja. Itu akan terdeteksi, itu kritik terhadap sanad. Nah, ketika kritik matan itulah nanti kita akan mengkoreksi tuh redaksinya. Makanya nanti ada hadis sahih sanadnya tetapi hasan. Jadi ketika ada nanti kalau teman-teman belajar tahrij hadis itu sanadnya sahih tapi redaksinya matannya itu levelnya hasan. Ada juga yang redaksinya ini matannya ini sahih tetapi sanadnya dhaif misalnya. Itu bisa. Jadi terkait tadi redaksi tentang penjelasan asbab nuzul itu bisa redaksinya langsung dari Nabi Muhammad, bisa juga dari para sahabat gitu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Tapi dalam hal ini dari pertanyaan saya itu menyambung bahwa khawatirnya dalam memahami konteks asbabun nuzul ini ada terselubung bahwa klaim asbabun nuzul ini apakah sebuah riwayat ataukah sebuah ijtihad sahabat gitu. Situ maksudnya. Jadi khawatirnya ada mukhtalat di situ. Apakah ini merupakan riwayat ataukah memang ijtihad sahabat dalam sigo asbab nuzul? Ya. Sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Makanya kan nanti ada jumhur ulama kan. Kayak contoh misalkan tadi tuh yang saya jelaskan yang berkaitan dengan peristiwa apa tadi yang saya jelaskan tuh, yang ada beberapa riwayat. Nanti biasanya itu ada perbedaan perawi terkait tentang sebab turunnya suatu ayat. Nah, masing-masing riwayat ini nanti pasti ada salah satu yang disepakati oleh jumhur ulama. Karena bisa jadi riwayat-riwayat yang lain ini adalah tadi yang seperti sampean katakan, kemungkinan ada unsur-unsur yang terselubung dari para sahabat misalkan, yang tidak valid informasinya. Makanya nanti itu ada jumhur ulama yang menyepakati. Lebih enaknya sih teman-teman langsung buka tafsirnya sih. Misalnya teman-teman pengen, kan ada kalau teman-teman install Maktabah Syamilah itu enak banget tuh. Ada nggak kira-kira yang punya Maktabah Syamilah? Jadi kalau Ada. nah itu saya malah sekarang udah nggak punya. Saya punya dulu waktu kuliah. Maktabah Syamilah itu kan kita enak banget itu, buka satu ayat kemudian kita lihat kan tafsirnya dari berbagai tafsir itu apa. Nah itu biasanya tiap-tiap tafsir itu berbeda tuh, baik dari segi redaksinya, riwayatnya, itu enaknya langsung praktek sih. Jadi nanti kita bisa menilai di situ, ini kayaknya riwayat yang lemah, ini riwayat yang kuat. Diskursusnya nanti di situ. Paling enak sih itu Maktabah Syamilah sih. Baik, terima kasih Ustadz atas syarahnya. Ya, silahkan. Ini ada yang angkat tangan nih.
Ya saya Pak Ustadz. Mohon maaf nih Pak Ustadz, sedikit mungkin ada pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih sudah memaparkan terkait asbabun nuzul secara terperinci sangat jelas. Ada sedikit pertanyaan dari saya, gimana cara membedakan kita ayat ini atau suatu ayat itu ada asbabun nuzul atau tidak? Saya punya salah satu contoh ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 62 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Apakah di ayat ini menjelaskan bahwa bukan hanya orang-orang yang beriman secara agama Islam saja. Di sini disebutkan ada Yahudi, ada Nasoro, ada Sabiin. Asalkan mereka beriman, maka mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhannya. Ya maksudnya gimana ini Pak Ustadz? Ayat berapa, Mas? Secara bagus gitu. Ayat berapa? Biar saya cek. Al-Baqarah ayat 62, Pak Ustadz. Ya, sambil saya cek, silakan barangkali ada yang mau jawab. Ini kalau di orang awam gitu ya, seperti saya lah katakan ya, orang awam, masa iya gitu, orang Yahudi, orang Nasrani, asalkan mereka beriman, tapi juga mereka mempunyai hak untuk mendapatkan pahala dari Allah. Maksudnya, apakah asbabun nuzul ini Yahudi yang mana, Nasoro yang mana gitu, yang secara harkat derajat itu sama dengan kita umat Muslim gitu. Menarik, ini harus buka tafsir dulu nih, nggak bisa sembarang jawab. Harus dibedah tafsirnya, Ustaz. Iya, ini harus dibedah nih tafsirnya ini. Bentar, Izin menjawab, Ustaz? Iya, silahkan. Kalau lihat di kitabnya, dari kitab dari karangan Imam As-Suyuti, ayat tersebut sebenarnya punya asbabun nuzulnya. Kemudian kalau jelaskan, saya baca atau saya terangkan ya Ustaz? Salah keliru bacanya. Mangga, terserah. Seenak aja gimana, senyamannya. Ya, qauluhu ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hadu akhraja Ibnu Abi Hatim wal atani fi musnadihi min tariqi ibni Abi Najah. Langsung aja ya Ustaz, panjang soalnya. Ayat ini itu kayaknya berkaitan dengan orang-orang Yahudi, kemudian juga itu orang-orang yang dulu hidup di zaman Nabi Sulaiman. Ini di titik poinnya, akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim an Sa'id qala nuzilat hadhil ayah fi ashabi Sulaiman al-Farisi. Fi ashabi Salman al-Farisi. Tuh, sebentar. Sebentar Ustaz. Iya, emang harus baca, saya juga lagi baca dulu nih. Mohon maaf nih pertanyaannya Pak Ustadz. Nggak bagus. Sekalian ini. Dikarenakan asumsi manusia zaman sekarang bahwa orang Yahudi itu orang yang taruhlah jahat gitu ya. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya antara Palestina sama Israel. Orang Yahudi Zionis gitu Pak. Gitu. Tapi dalam Al-Quran kok disamaratakan asalkan mereka beriman. Yang ini maksudnya apakah asbabun nuzulnya seperti apa gitu yang ingin saya ketahui gitu.
mohon izin menanggapi mungkin terkait tadi berbagi. Kalau yang saya pahami Pak Teten ini berkaitan tentang ajaran-ajaran agama samawi ya Pak Teten. Di sini kan walladzina hadu wan nasoro wasabiin. Jadi di situ agama-agama samawi seperti misalkan umatnya Nabi Musa, mereka itu umatnya Nabi Musa itu beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, sehingga mereka dijanjikan oleh Allah kebaikan dan surga bila memang mereka itu umatnya Nabi Musa itu memegang teguh ajarannya Nabi Musa. Kemudian berikutnya umatnya Nabi Isa. Jadi umatnya Nabi Isa ini kalau misalkan mengimani, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Isa, maka dia termasuk orang yang selamat. Sesuai dengan konteks pada zamannya yang dikatakan Muslim, yakni orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalau misalkan syariat terdahulu, seperti kita saat ini umatnya Nabi Muhammad mengikuti umatnya Nabi Isa atau Nabi Musa. Nah ini kayaknya tidak relevan, karena barangkali dari syariat-syariat yang terdahulu itu ada yang menghapusi atau ada yang tidak. Diutusnya Nabi Muhammad ini sebagai makhtum, sebagai al-khatam, sebagai penutup para al-anbiya, sehingga syariat-syariatnya ini tetap akan relevan sampai kapanpun, sehingga sampai hari kiamat. Tidaknya seperti itu. Jadi yang dimaksud dari ayat ini adalah mengambil hikmah bahwa seluruh ajaran-ajaran yang agama samawi yang ada itu mereka selamat pada saat konteks Nabi saat itu diutus. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kalau ada tambahan, Fadhal. Bisa nambahin Ustaz. Keren. Alhamdulillah udah ketemu tafsirnya. Saya buka di Jalalain. Kalau di tafsir Jalalain karangan Jalaluddin As-Mahali dan Jalaluddin Asyuti sangat jelas sekali bahwasanya gini, itu walladzina hadu itu yang dimaksud orang Yahudi, wan Nasoro dan orang Nasrani, wasoibina man amana billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina. Maksud ayat di sini bahwasanya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan soibin, mereka orang-orang yang beriman kepada itu, mannya kan di situ nggak ada wakafnya kan Ustaz, man amana billah gitu. Mungkin bisa sebagai targetnya, entah itu sebagai apa, billahi wal yaumil akhir fi zamani nabiyina gitu. Berarti yang dimaksud orang Yahudi, orang Nasrani dan sobiin itu yang iman kepada Nabi, iman kepada Allah gitu, di zaman Nabi tersebut, pada zaman Nabi Muhammad SAW. Syukur Pak Syair sama Pak Irfan ya, Insya Allah. Terkait asbab nuzulnya bagaimana tuh Ustaz? Ustaz Irfan. Saya nambahin dikit. Ini gara-gara pertanyaannya Mas Teten, ini jadi semuanya buka tafsir nih. Saya kalau di tafsir Ibnu Katsir, tadi semuanya sama ya, hampir ya. Konteksnya itu sedang berbicara tentang umatnya masing-masing tadi, Nabi Isa, Nabi Musa, itu sampai kemudian datangnya Nabi yang baru. Itu yang akan masuk surga, itu ya yang mereka beriman dengan Nabi mereka pada zamannya. Nah, kalau kata Ibnu Katsir, setelah ayat itu turun, itu kemudian turun ayat surat Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi nanti yang menjawab jawaban lanjutan dari peristiwa tadi di surat Al-Baqarah 62 itu surat Al-Imran 85, bahwa wa may yabtaghi ghairal islami, tidak akan diterima suatu agama Islam itu. Itu kalau di tafsir Ibnu Katsir itu lanjutannya itu. Jadi asbabun nuzulnya itu kan ketika siapa yang bercerita tadi tuh kan ada tuh asbabun nuzulnya. Dia sedang mempertanyakan tentang kerabatnya orang-orang Salman, ya namanya Salman. Ketika dia bercerita tentang saudara-saudaranya dulu yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani, itu nasibnya gimana gitu. Nah, turunlah ayat
ayat Al-Baqarah 62 ini yang tadi dijelaskan sudah sama Mas Muhammad sama Mas Irfan, seperti itu. Kemudian ditutup dengan tadi ayat surat Al-Imran ayat 85. Jadi sesudah turunnya Al-Baqarah 62, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu diturunkanlah ayat wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Jadi makanya itulah pentingnya memahami Al-Qur'an itu tidak sepotong-potong kan, harus lengkap. Tapi terima kasih Mas Teten. Ini berkat Mas Teten bertanya jadi semuanya buka tafsir ini. Kalau nggak ada pertanyaan kayaknya nggak bakalan buka tafsir. Kita kan kayak gitu ya orang Indonesia. Nunggu ada masalah dulu baru. Ya betul, Ustaz. Ada masalah baru sibuk ngelesain ya. Iya, betul. Nggak pernah antisipasi. Ya, silahkan tadi mau dilanjutkan apa, Mas Teten? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Ada penjelasannya sudah saya paham dari Pak Ustadz sendiri, juga dari Pak Syaim dan juga Pak Irfan terkait sejarahnya seperti apa. Terus asbabun nuzul juga sudah dibahas sama Pak Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin saya kasih kesempatan sama yang lain. Mungkin ini ya, karena dari awal itu paradigma yang saya pakai di kelas ini adalah saya menganggap bahwa Bapak Ibu itu pasti sudah memiliki pemahaman tentang mata kuliah ini sebelum mengikuti perkuliahan ini. Makanya apalagi di kelas ini kita kan nggak ada tugas presentasi. Kalau saya ngajar di kampus-kampus yang lainnya, selain PJJ ini, pasti kan itu ada tugas presentasi kan, masing-masing mahasiswa itu mempresentasikan tentang mata kuliah. Kalau ini kan nggak ada presentasi, makanya saya menganggap bahwa Bapak Ibu pasti sudah memiliki pemahaman. Artinya saya berpikir bahwa ketika tatap maya seperti ini jadi momen sharing kita, tukar pendapat, tukar posisi, tukar pengetahuan. Itu malah bisa jadi nanti Mas Muhammad sama Mas Irfan ini yang harusnya presentasi di tatap maya ke depan ini kayaknya. Aduh. Masih santri progresif, Ustaz. Saya sih husnudon, Ustaz, di sini banyak para kiai, apalagi dari Jawa nih. Iya betul, saya juga mikirnya seperti itu. Saya juga masih santri kok, masih di pondok. Ini aja saya lagi di pondok. Masih di pondok, di kantor. Sampai sepi banget, udah pada bubar. Oh iya, Bapak Ibu, ini kemarin kan hasil, ini keluar dari materi ya, hasil rapat dengan dosen tutor PJJ yang semester 1 ini kan sebenarnya telat 3 pertemuan ya. Jadi nanti harus mengejar, sedangkan nanti tanggal selesai UASnya itu kita harus bareng sama semester 3 dan 5. Makanya harus kejar. Makanya mungkin minggu ini tetap akan ada tugas resume. Jadi nanti teman-teman dapat absen 2 kali. Ini kita 2 pertemuan. Nanti mungkin enaknya hari apa? Saya buka hari Selasa lah. Iya, Selasa aja. Saya buka tugasnya. Nanti sebagai ininya, saya beri waktu yang lebih panjang untuk pengerjaan tugas resumenya. Sama kemarin tolong ya, yang resume itu kenapa kemarin masih ada yang kopas sampai nomor footnote-nya itu ke bawah kopas. Jadi ada nomor footnote di akhir 2 sama 3. Itu satu catatan saya. Yang kedua, waktu resume video, saya tahu ada yang menggunakan antiago.com. Bisa pakai antiago.com, bisa pakai Google Voice. Itu resume, itu plek ketiplek, redaksinya sama kayak videonya. Nggak diedit lagi. Ini kan sekarang kan ada kan banyak aplikasi itu, YouTube Convert to Text itu ada. Jadi video YouTube selama setengah jam itu bisa di-convert jadi teks. Itu ada websitenya, antiago.com. Saya juga tahu. Bisa pakai itu. Itu langsung tuh enak banget kalau resume, tinggal copy link,
terus langsung copy skripnya langsung jadi resume gitu kan. Cuma ini kebangetan resumenya benar-benar plek sama persis redaksinya nggak ada sama sekali yang berbeda. Satu halaman sih ya memang satu halaman, tapi satu halaman itu semuanya persis redaksinya seperti yang di YouTube. Jadi mohon Bapak Ibu rada serius lah. Saya yakin Bapak Ibu juga nerima uangnya kan serius kan dari LPDP, nggak bercanda. Makanya tolong kuliahnya juga yang serius lah. Itu sih. Jadi nanti ini ya minggu ini 2 karena kita ketinggalan 3 pertemuan, jadi mungkin selama 3 minggu ini akan berturut-turut 1 minggu itu 2 pertemuan. Itu Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait perkuliahan kita? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah informasinya. Ini saya mau tanya satu. Kalau misalkan mau perbaikan nilai itu memungkinkan tidak? Mungkin kalau tugas itu kan sekian persen lah ya, tidak terlalu signifikan. Kira-kira kalau memang ingin gitu, mungkin mahasiswa sini ingin ada kayak kemauan untuk perbaikan nilai tugas, khususnya tugasnya. Itu memungkinkan tidak Pak Ustadz? Tergantung. Kalau saya dari semester yang lalu itu melihat ininya dulu, asbabul wurudnya dulu. Ya, ininya gimana? Kalau misalkan perbaikan nilai itu biasanya kayak kemarin atas ketidaksengajaan salah kirim atau mungkin apa ya karena sakit itu kan atau mungkin karena di daerah 3T misalkan itu kemarin juga sudah diwanti-wanti sama Pak Kajur ketika mahasiswa yang memang kesulitan sinyal bukan kesulitan paket ya saya yakin paket kan sudah dapat ininya ya tapi kesulitan sinyal itu bisa dapat syafaat lah syafaat nilai dengan cara itu tugas. Tapi kalau misalkan perbaikan nilai karena memang sudah berkali-kali diperingati, itu kayaknya nggak bisa. Itu, jadi perbaikan nilai itu berlaku bagi mereka yang sakit, terkendala sinyal, atau mungkin ada hal urgent yang tidak dapat ditinggalkan. Itu sih. Ada lagi? Kalau tidak ada, apa kita cukupkan? Ya, boleh. Oke. Oh iya, satu lagi, Bapak Ibu. Absen, saya nggak tahu ya, absen itu gimana? Kalau tatap maya seperti ini, pasti kan nggak ada yang nggak berangkat kan ini? Apa berangkat semua? Kirim screenshot Pak, kirim SS. Kirim SS ya. Eh, harusnya sih memang PJJ ini websitenya itu harus sudah memungkinkan untuk absen manual ya. Padahal saya sudah berkali-kali ngasih saran untuk itu. Tapi ternyata absennya berarti teman-teman kalau di mata kuliah yang lain absennya manual juga. Ada yang Google Form, Pak. Google Form. Ada yang Google Form. Kalau Google Form kan yang nggak masuk juga bisa ngisi. Gimana dong? Ada yang pakai suruh screenshotin ini Pak, tangkapan layar pas ini pertemuan kayak gini terus suruh ngirim ke grup. Jadi setiap gitu, Pak. ini Pak, setiap apa namanya mata kuliah kan ada PJ-nya tuh Pak. Jadi saya saranin siap PJ-nya itu, misalkan sekarang tatap maya nih siapa saja yang masuk, itu nanti dicatat gitu Pak. Jadi kelihatan siapa saja. PJ-nya siapa yang ini? tidak. Untuk ulumul Quran Pak Toto Pak. Pak Irfan, PJ-nya. Pak Toto Pak, bukan saya, Pak Toto. Oh, Pak Toto. Pak Toto. Boleh Kak, saya minta tolong PJJ buat PJJ lagi, buat PJ, buat ngerekapin absennya. Atau Siapa? jadi di pertemuan izin ya. Koordinasi sudah Pak Totonya ada, alhamdulillah. Di pertemuan pertama kemarin, pertemuan sama kedua ini, tatap maya ini, minta berapa absen, berapa orang yang masuk, berapa yang enggak.
Jadi itu untuk nilai juga kan. Jadi nanti totalnya ada 4 ya. Berarti ada 4 ya Pak, 4 ini tatap maya. Oke. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa kafa billahi syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.